Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5 SD, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Mari sebelum kita melakukan pembahasan soal PAT atau penilaian akhir tahun, kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah kita berdoa, kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk kelas 5 SD ya. Nah, materi PAT itu dimulai dari pelajaran 6, 7, 8, 9, dan pelajaran 10. Jadi ada 5 bab yang ada di semester 2. Oke, bisa kita mulai ya. Langsung saja kita mulai pembahasan soal untuk pelajaran 6, yaitu berkaitan dengan ayo membaca surat Al-Ma'un. Kalian masih ingat kan surat Al-Ma'un? Tentu masih ya. Oke, kita mulai nomor 1. Lanjutan surat Al-Ma'un ayat keempat adalah titik-titik. Apakah A. Fawailul lil musallin, atau B. Alladzina hum an sholatihim sahun, atau C. Alladzina hum yura'un, atau yang D. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau ada soal seperti ini, maka kalian harus hafal surat Al-Ma'un. Bagaimana bunyi surat Al-Ma'un itu? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Ini adalah bunyi dari surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Itu kalian harus hafal ya. Berarti jawabannya adalah ayat yang keempat, yaitu fawailul lil musallin. Ya, ini yang A. Oke ya, sekarang soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 2. Tuliskan arti dari surat Al-Ma'un ayat yang kelima. Jadi kalau yang ditanya arti, berarti kalian harus paham artinya ya. Karena nanti kita belum tahu pertanyaannya yang bagaimana untuk PAT-nya, maka kita harus mengetahui arti surat Al-Ma'un mulai dari ayat 1 sampai habis. Artinya apa saja? Ini artinya ya. Untuk ayat yang ke-1 artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian untuk ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian arti yang ketiga, ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Berikutnya, arti yang nomor 4,
atau ayat yang keempat, maka celakalah bagi orang yang sholat. Arti yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Arti yang keenam, orang-orang yang berbuat riya. Dan arti ayat yang ketujuh adalah dan enggan menolong barang yang berguna. Jadi kalau sesuai pertanyaan tadi, arti dari surat Al-Ma'un ayat yang kelima adalah yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu ya. Berikutnya sekarang selanjutnya pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh ini nanti akan membahas tentang mengenal Rasul Allah. Kalian tahu iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Betul sekali, yaitu terdapat rukun iman yang keempat. Nah, Rasul Allah yang wajib kita ketahui itu ada 25. Untuk soalnya, contoh soalnya, di bawah ini yang tidak termasuk Rasul Ulul Azmi adalah titik-titik. A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Ismail, C. Nabi Musa, D. Nabi Isa. Nah, dari pertanyaan ini berarti kuncinya adalah Rasul Ulul Azmi ini. Berarti kalian harus tahu apa itu Rasul Ulul Azmi, kemudian jumlahnya berapa. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Ya, Rasul Ulul Azmi itu adalah orang yang diberi ketabahan yang luar biasa. Itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Nah, dari jawaban pilihan A, B, C, D tadi, yang bukan termasuk Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Ismail. Ya, jawabannya adalah B. Berikutnya, untuk soal nomor 4. Sebutkan sifat wajib Rasul beserta artinya. Jadi kalian harus mencermati soalnya. Ini soalnya kalian diminta untuk menyebutkan sifat wajib Rasul sekaligus menyebutkan artinya. Kalian masih ingat sifat wajib? Jadi Rasul itu punya sifat wajib, sifat muhal, sama sifat jaiz. Nah, yang ditanyakan atau pembahasan pada pelajaran 7 ini adalah sifat wajib. Sifat wajib Rasul itu ada berapa? Sifat wajib Rasul itu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu sidik. Arti dari sidik itu adalah benar. Jadi Rasul itu pasti benar. Tidak mungkin Rasul itu berbohong. Karena Rasul mempunyai sifat wajib yaitu sidik. Yang kedua, sifat wajib Rasul adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah dapat dipercaya. Semua Rasul itu pasti dapat dipercaya. Tidak ada seorang Rasul pun yang tidak dapat dipercaya. Karena Rasul mempunyai sifat wajib amanah yang artinya dapat dipercaya. Berikutnya, sifat wajib Rasul adalah tabligh. Tabligh ini artinya adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Ya tentunya ini menyampaikan wahyu dari Allah disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada wahyu yang disembunyikan oleh para Rasul. Ketika para Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, maka pasti akan disampaikan kepada umatnya. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mempunyai sifat wajib tabligh yang artinya menyampaikan. Kemudian sifat wajib Rasul yang nomor 4 adalah fatonah yang artinya adalah cerdas. Jadi semua Rasul itu pasti cerdas. Tidak ada Rasul yang bodoh. Kenapa? Karena Rasul mempunyai sifat wajib fatonah yang artinya adalah
cerdas. Nah, dari keempat sifat wajib ini kalian harus paham betul apa saja sifat wajibnya termasuk artinya. Oke ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut tentang pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 ini nanti akan membahas tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Jadi ada 2 pembahasan, yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Kita mulai saja untuk yang soal nomor 5. Contoh soal ya, yang termasuk ciri-ciri hidup sederhana adalah titik-titik. Apakah A berpakaian jelek, atau B boros, atau C kikir, atau D bersyukur. Ya, jadi yang termasuk ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, maka kalian harus tahu dulu pengertian dari hidup sederhana. Hidup sederhana yaitu sifat manusia antara berlebihan dan kikir. Artinya, orang yang hidup sederhana itu tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Nah, dari pengertian itu dapat diambil kesimpulan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, orang yang hidup sederhana itu pasti bersikap apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Sesuai dengan ini tadi pengertian yang berlebihan. Kemudian ciri hidup sederhana yang kedua adalah membeli hanya yang butuh saja. Artinya kalau kita tidak butuh, kita tidak membeli. Kalau misalnya untuk gaya hidup, tidak membeli. Itu namanya hidup sederhana. Tapi kalau kita itu tidak butuh, tapi hanya ingin atau untuk gaya hidup, ya, maka itu namanya berlebihan. Ini tidak boleh. Karena orang yang hidup sederhana itu tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Kemudian ciri hidup sederhana yang nomor 3 adalah bersyukur atas apa yang dimiliki. Jadi saat ini kita memiliki apapun itu harus kita syukuri. Jadi kita tidak boleh ngerundel, ya. Nah, berdasarkan pengertian hidup sederhana dan juga ciri-ciri hidup sederhana dapat kita menyebutkan atau menjawab pertanyaan nomor 5, ciri-cirinya yaitu yang D, yaitu bersyukur. Jadi kalian harus paham tentang ciri-ciri hidup sederhana. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Sebutkan 3 saja perbuatan orang yang tidak ikhlas. Ingat, perbuatan orang yang tidak ikhlas, bukan orang yang ikhlas loh ya, tapi yang tidak ikhlas, dan kalian diminta menyebutkan 3. Dari soal ini kalian nanti harus menyebutkan 3 orang atau perbuatan yang tidak ikhlas. Sebelum bahas itu kita harus tahu apa itu pengertian dari ikhlas. Ikhlas itu pengertiannya adalah melakukan sesuatu hanya mengharap ridho dari Allah. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang diharapkan hanya satu, yaitu ridhonya Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian orang lain. Mereka tidak mengharapkan uang. Mereka tidak mengharapkan apapun dalam melakukan kebaikan. Yang diharapkan hanyalah ridho dari Allah. Kemudian contoh perbuatan yang tidak ikhlas diantaranya nomor 1 yaitu riya. Jadi riya itu merupakan melakukan perbuatan agar dilihat orang. Jadi orang yang riya itu melakukan suatu kebaikan, melakukan ibadah,
melakukan amal perbuatan yang baik-baik bukan karena mencari ridho Allah, tapi karena hanya agar dilihat oleh orang lain. Itu orang yang tidak ikhlas. Jadi orang yang riya itu merupakan orang yang tidak ikhlas. Berikutnya, orang yang tidak ikhlas yaitu orang yang ujub. Apa itu ujub? Ujub yaitu bangga diri dengan amalnya. Jadi kita itu merasa bangga terhadap amal kebaikan kita. Itu juga tidak ikhlas. Namanya adalah ujub. Ini harus dihindari. Jadi kalau kita itu beramal, jangan terlalu membanggakan amal kita. Berikutnya, orang yang tidak ikhlas lagi yaitu namanya adalah orang yang sum'ah. Sum'ah ini beramal agar didengar oleh orang lain. Jadi melakukan perbuatan baik agar orang lain mendengar. Contoh sum'ah ini adalah misal kalian tinggal di dekat musola atau masjid, maka kalian adzan ya, setiap 5 waktu itu adzan dengan niat bahwa adzan saya ini nanti agar didengar oleh orang lain dan agar orang lain memuji kalau saya itu bisa adzan, kalau saya itu pandai adzan. Nah, ini berarti orang yang adzan tersebut namanya adalah sum'ah. Kenapa sum'ah? Karena adzannya bukan karena Allah, tapi adzannya agar didengar oleh orang lain. Itu. Jadi ketiga ini, riya, ujub, sum'ah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas dan harus kita hindari. Oke ya. Berikutnya kita menuju ke pelajaran 9. Pelajaran 9 nanti membahas tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baru saja kita melaksanakan sholat tarawih ya. Kemudian tadarus Al-Quran. Nah ini contoh soalnya. Sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan adalah titik-titik. Apakah A. Sholat witir, atau B. Sholat tarawih, atau C. Sholat duha, atau D. Sholat tahajud. Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Nah, untuk mengetahui ini kita harus mengetahui pengertian dari masing-masing sholat sunnah. Kita mulai dari yang A, sholat witir. Sholat witir itu merupakan sholat ganjil. Ya, jadi rakaatnya ganjil, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, dilakukan setiap malam setelah sholat isya. Artinya tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Ini berarti salah. Berikutnya yang B, pilihan yang B, sholat tarawih. Sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang dilakukan setiap bulan Ramadan dan dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, dari situ ini kemungkinan benar. Kita lanjut pilihan yang C yaitu sholat duha. Sholat duha yaitu sholat sunnah paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, dilakukan setiap hari di pagi hari. Nah, karena dilakukan di setiap hari, maka ini jelas salah. Karena pertanyaan tadi dilakukan hanya bulan Ramadan. Berikutnya untuk yang D, sholat tahajud. Sholat tahajud itu merupakan sholat malam yang dilakukan tiap malam, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Berarti ini juga salah. Dari pilihan A, B, C, D, yang paling benar itu adalah yang B, sholat tarawih. Ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Berikutnya yaitu nomor 8. Tuliskan 3 saja tata cara tadarus yang baik. Jadi mungkin kita setelah sholat tarawih kita tadarus, atau pada siang harinya ketika kita berpuasa kita juga tadarus. Terus apa saja tata caranya?
tadarus itu kita diminta menyebutkan 3. Ada banyak sekali tata caranya. Di antaranya yang pertama yaitu berwudu dahulu. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu. Yang nomor 2, dalam membaca Al-Quran harus menutup aurat. Ya, auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut, kemudian auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam membaca Al-Quran ini harus ditutup. Berikutnya yang nomor 3 menghadap kiblat. Jadi kita dalam membaca Al-Quran itu tata caranya menghadap ke kiblat. Yang keempat, membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awud. Ta'awud itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya ta'awud. Berikutnya yang nomor 5, tidak tergesa-gesa. Ini yang paling penting. Jadi dalam membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Yang pelan-pelan, yang tartil, seperti itu. Dan yang nomor 6 tata caranya adalah diakhiri dengan membaca tasdik. Tasdik itu bunyinya shadaqallahul azim. Nah, dari 6 ini kalian bisa mengambilnya 3 karena tadi yang diminta adalah 3. Oke ya. Berikutnya yang terakhir ini untuk pelajaran 10. Pelajaran 10 yaitu tentang kisah teladan Luqman. Kalian masih ingat kan kisah Luqman? Baru saja kita bahas karena ini di pelajaran yang terakhir. Contoh soalnya, yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang sombong adalah titik-titik. Nah, jadi di dalam nasihat Luqman kan salah satunya tidak boleh sombong. Nah, ketika tidak boleh sombong kita harus ciri-cirinya orang yang sombong itu bagaimana? Apakah ingat ini yang ditanya yang bukan ya, apakah A memalingkan muka, atau B berjalan dengan angkuh, atau C memamerkan perbuatan baiknya, atau D bangga diri. Yang mana kira-kira? Semuanya jelek-jelek. Oh iya memang betul, tapi ada salah satu yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang sombong. Apa saja? Ya, ini jawabannya adalah yang C, memamerkan perbuatan baiknya. Kenapa kok yang C? Dikarenakan kalau yang A itu memalingkan muka, ini termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah merasa dirinya itu lebih daripada orang lain dan menganggap orang lain itu lebih rendah. Kalau yang B berjalan dengan angkuh ini jelas sombong. Kalau memamerkan perbuatan baiknya ini namanya apa ini? Namanya adalah riya. Kemudian bangga diri ini juga termasuk orang yang sombong. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang C, yaitu memamerkan perbuatan baiknya. Karena orang yang memamerkan perbuatan baiknya itu termasuk riya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu nomor 10. Sebutkan 3 saja nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi nasihat Luqman itu kan banyak ya. Jadi kita diminta untuk menyebutkan 3 saja nasihat. Apa saja nasihat Luqman? Nasihat Luqman yang pertama yaitu jangan musyrik. Musyrik itu artinya adalah menyekutukan Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Berikutnya yaitu jangan angkuh dan sombong. Seperti pembahasan saya tadi ya di soal nomor 9 ya, kita tidak boleh sombong. Berikutnya yang nomor 3 adalah hendaklah berbuat kebajikan. Ini adalah beberapa nasihat dari Luqman. Nah, sementara pembahasan soal itu dulu. Semoga nanti nilai kalian di penilaian akhir tahun baik-baik semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.